Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Hadirin hadirat sekalian, Bapak Ibu saudaraku sekalian, sidang jemaah subuh Masjid Al-Muhajirin Cibul Kantri yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam keadaan sehat, semoga demikian seterusnya. Kita dipertemukan oleh Allah di rumahnya, di majelis ini. Mudah-mudahan hadir kita pada kesempatan ini menjadi catatan yang baik amal soleh kita semuanya di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Waktu subuh kita dan waktu sholat kita memang maju ya. Jadi pukul 4-10 menit itu sudah subuh ya. Syuruk itu pukul 5.25. Belum setengah 6 sudah syuruk. Belum setengah 6 persis dia sudah syuruk. Matahari sudah terbit ya. Jam 3 tadi kota wisata nelfon Masjid Darussalam nelfon saya, bisa mengisi kuliah subuh apa enggak. Saya bilang pagi ini saya mengisi di Cibul Kantri, mungkin yang akan mengisinya sedang berhalangan. Terus jam 3 lewat 5 saya sudah bangun jam segitu, telepon ada di depan. Kaget juga, saya pikir Cibul Kantri nggak jadi kali membatalkan gitu. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, pagi ini insya Allah kita akan membahas anugerah Allah kepada Rasul Muhammad SAW dan kita umat beliau. Kajian surah Al-Duha. Ya, waktu yang tersedia memang singkat. Kalaupun tidak selesai, nanti diselesaikan sendiri atau pada pertemuan berikutnya. Kalau kita merujuk ke beberapa literatur tentang ilmu Al-Quran, kita akan memperoleh informasi bahwa surah-surah di dalam Al-Quran pada masa turunnya dulu itu pernah terjadi keterputusan turunnya wahyu. Jadi ada jeda waktu. Ada yang menyebut hingga 2 kali, jadi cukup lama waktu wahyu tidak diturunkan Allah. Setelah beberapa wahyu turun, ini jeda waktu, berhenti, kosong. Sehingga pada waktunya, pada masanya menimbulkan tanda tanya di pihak Rasul Muhammad SAW. Dan bukan cuma tanda tanya, yang kurang menyenangkan itu adalah beredarnya kabar di luar yang sampai ke telinga Rasulullah SAW bahwa Muhammad Rasulullah itu sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Tuhannya lagi marah sama Muhammad, dan kerasulannya itu akan dialihkan ke yang lain. Begitu suara-suara yang beredar di luar sana, kayak mau reshuffle aja. Jadi kementerian akan dipindahkan ke Sipulan. Itu yang menjadi alasan kenapa
kenapa surah Ad-Duha ini Allah turunkan? Untuk mematahkan anggapan yang salah di luar sana, bahwa Allah sedang marah, Muhammad sedang ditinggalkan oleh Tuhannya, dan kerasulannya akan dialihkan ke orang lain. Nah, untuk menjawab sekaligus mematahkan anggapan salah seperti ini, Allah turunkan surah Ad-Duha. Allah perintahkan Jibril alaihissalatu wassalam untuk mengantarkan atau menyampaikan wahyu, yaitu surah Ad-Duha. Wadduha, wawunya ini namanya waw sumpah, wawul qasam. Ad-Duhanya adalah objek sumpah. Allah subhanahu wa ta'ala bebas bersumpah dan menjadikan objek apapun sebagai objek sumpahnya dari kalangan makhluk yang diciptakannya. Ada kalanya Allah bersumpah dengan waktu, wal 'asr. Ada kalanya Allah bersumpah dengan waktu, yaitu fajar, wal fajri wa layalin 'ashr. Ada kalanya Allah bersumpah dengan duha, yaitu duha. Pada kesempatan berikutnya Allah bersumpah dengan at-tin, dengan zaitun, dengan tur Sina. Allah bersumpah dengan kota suci Makkah, al-baladil amin. Banyak hal. Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi, waduhaha, wal qamar. Allah bersumpah dengan bulan, wal qamari idza kana. Allah bersumpah dengan waktu siang, wan nahari idza jalla. Allah bersumpah dengan waktu malam, wal laili idza yaghsha. Allah bersumpah dengan was-samaa'i wa mana, dan seterusnya. Wal ardi wa ma tahaha, wa nafsi wa ma sawwaha. Itulah objek-objek sumpah, dan banyak lagi yang lainnya yang Allah jadikan sebagai objek sumpah. Selain Allah menjadikan zatnya sebagai objek sumpah. Kalau kita makhluk manusia, umat, itu tidak boleh bersumpah dengan menjadikan makhluk sesama kita atau yang lain-lain makhluk sebagai objek sumpah. Kita hanya dibenarkan untuk menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai objek sumpah kita. Maka kita hanya boleh mengatakan demi Allah, wallahi, billahi, tallahi. Kalau ada orang yang bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, demi Allahnya benar, demi Rasulullahnya salah. Demi Allah, demi Al-Quran, demi Allahnya benar, demi Al-Qurannya salah. Demi Allah, demi malaikat Allah, dan demi semua Rasulnya, dua yang terakhir salah. Dan dalam ketidakmengertiannya, si orang yang bersumpah masih bisa dimaafkan. Tapi ketika dia sebenarnya tahu bahwa itu tidak dibolehkan, dia berdosa. Karena bersumpah dengan selain Allah sebagai objek sumpah. Sekali lagi, kita hanya boleh bersumpah dengan menjadikan Allah Ta'ala sebagai objek sumpah kita. Wallahi, billahi, tallahi, demi Allah. Kalau Allah bebas, termasuk ayat ini atau surah ini. Wadduha, demi waktu duha. Wallaili idza saja, demi malam apabila ia menutupi, menyelimuti semua, sehingga segala-galanya berada dalam kegelapan. Setiap sesuatu yang dijadikan oleh Allah sebagai objek sumpahnya pasti ada nilai, ada makna, nggak kosong begitu aja. Sehingga kita mungkin akan menimbulkan tanya, kenapa sih duha dan malam di surah ini dijadikan sebagai
objek sumpah. Allah ingin agar kita memperhatikan dua waktu ini, waktu duha dan waktu malam. Hubungannya dengan Muhammad SAW, waktu duha itu adalah waktu yang baik, waktu yang cerah, waktu yang bagus. Sinar mulai naik di muka bumi, sinar matahari. Cerahnya waktu duha seperti ini, terangnya awal siang namanya, yaitu waktu duha, menggambarkan terangnya hati seorang Muhammad SAW ketika wahyu masih turun. Saat wahyu turun, Rasulullah senang, terang batin beliau. Senangnya hati seorang Muhammad SAW dengan turunnya wahyu dilukiskan atau digambarkan dengan waktu duha. Allah bersumpah dengan waktu duha. Selain waktu duha, memang waktu yang paling baik untuk kita memulai aktivitas, waktu yang baik untuk kita memulai ibadah siang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komunikasi antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi ini pada waktu duha di Bukit Tursina. Walaini, demi malam. Kenapa Allah bersumpah dengan malam yang menutupi segalanya? Walaini idza saja. Waktu malam menggambarkan keadaan hati Muhammad ketika wahyu terputus, lama tidak turun, sehingga muncul kesedihan beliau sekaligus kerinduan beliau akan turunnya wahyu. Nah, keadaan batin seorang Muhammad digambarkan, dilukiskan dengan malam, demi waktu malam. Selain waktu malam, kenapa diangkat, dijadikan objek sumpah? Agar menjadi perhatian kita, karena waktu malam adalah juga waktu yang baik untuk kita bermunajat, berkomunikasi ilahi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan qiyamul lailnya, dengan tilawahnya dan sebagainya, dengan doa, wirid dan zikir kita. Ya, segala pengharapan diangkat ke hadapan atau ke hadratul ilahi melalui munajat pada malam hari. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma di sini artinya tidak. Wadda'a itu meninggalkan. Meninggalkan. Maka ada haji wada', haji selamat tinggal. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sallu salatan muwaddi'." Salatlah kalian seperti salatnya orang yang akan meninggalkan dunia ini. Salat perpisahan. Seakan kita setelah ini enggak ada lagi kesempatan untuk salat. Jika kita bisa menghadirkan rasa seperti ini di setiap kesempatan kita salat wajib, salat fardu, maka insya Allah dengan mudah kita menghadirkan kekhusyuan dalam ibadah. Karena kita menyadari bahwa setelah ini nanti saya nggak ada sholat lagi. Subuh ini adalah subuh terakhirku, bisa jadi. Kalau itu zuhur ini bisa jadi zuhur terakhirku. Saya nggak akan ketemu asar lagi. Itu namanya sholat perpisahan. Dan Rasul menyebutkan itu. Sallu sholatan muwaddi'. Sholatlah kalian seperti sholatnya orang yang akan berpisah dari kehidupan di muka bumi ini. Sehingga
kita fokus, nggak kemana-mana pikiran. Namanya ikhtiar, upaya untuk menghadirkan kekhusyuan. Itulah arti wadda'a. Ma wadda'aka, Tuhanmu wahai Muhammad tidak meninggalkanmu. Kan yang berita beredar di luar sana, Tuhannya Muhammad sudah meninggalkan Muhammad, atau Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Allah jawab di sini, ma wadda'aka rabbuk, Rabbmu, Tuhanmu ya Muhammad tidak meninggalkanmu. Nggak usah didengar celoteh kabar-kabar yang miring tentang diri kamu di luar sana, bahwa Tuhanmu sudah meninggalkanmu. Enggak, aku Allah Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan tidak marah, karena di luar sana beredar Muhammad sedang dimarahi oleh Tuhan. Allah jawab di sini juga dalam surah ini, wa ma qala, dan tidak marah. Pertanyaannya, kenapa di sini Allah mengungkapkannya, menyebutkannya dengan Rabbuka, Tuhanmu? Kok nggak langsung Allah begitu aja? Atau kata lain yang bersinonim, ilahun juga Tuhan kan? Kenapa tidak ma wadda'aka ilahuka wa ma qala? Kok yang dipakai ma wadda'aka rabbuka wa ma qala? Jawabannya, karena kata Rabb yang artinya Tuhan, di dalamnya ada kedekatan. Kata ini menggambarkan kasih sayang. Maka Al-Quran ketika menyuguhkan doa-doa dalam ayat-ayatnya, 99% menggunakan Rabbana atau Rabbi. Kamu kita perhatikan, Rabbana la tuzigh qulubana, gitu kan? Rabbana atina fid dunya, Rabbana hab lana min azwajina, dan seterusnya. Pakai Rabbana atau Rabbi, Rabbi inni massani ad-dur, digunakan kata Rabb karena menggambarkan kedekatan dan kelemah lembutan serta kasih sayang. Seakan kalimat ini hendak mengatakan, Muhammad, Rabbmu, Tuhanmu yang sangat sayang kepadamu, yang dekat sekali kepadamu, tidak mungkin meninggalkanmu. Nah, ma wadda'aka rabbuka. Pertanyaan kedua, wa ma qala. Kalau ma wadda'aka itu dihubungkan dengan kata ganti, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, ada mu-nya, ma wadda'aka rabbuka. Tapi giliran wa ma qala nggak ada k-nya di situ, sehingga kalimatnya tidak diterjemahkan dan tidak marah kepadamu, hanya berhenti pada dan tidak marah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan tidak dikatakan wa ma qalaka. Kenapa terjadi perbedaan begini? Jawabannya melalui penafsiran yang ada. Para ulama di antara mereka menyebut kalau kekasih dengan kekasihnya meninggalkan untuk sementara itu biasa. Allah adalah kepada Muhammad SAW adalah Muhammad adalah kekasih Allah, Habibullah. Kalau Ibrahim Khalilur Rahman, Khalilullah, teman Allah. Kalau Muhammad lebih dari itu, beliau adalah Habibullah, kekasih Allah. Kekasih kepada yang dikasihinya, kalau sekedar meninggalkan sementara itu biasa. Tapi
Seorang kekasih yang sangat menyayangi kasihnya tidak akan mungkin marah atau murka. Maka tidak disebutkan kata ganti di ujung qala. Yang ada hanya mawadda'aka, mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi ayat ini atau surah ini secara keseluruhan, surah Ad-Duha, itu menghibur Muhammad SAW, menjadikan hati beliau senang dan cerah kembali setelah sebelumnya beliau dicela, dihina, ditakut-takuti dan sebagainya. Muhammad sudah tinggal sendiri saja, Muhammad nggak lagi punya Tuhannya, ditinggalkan, dimarahi, wahyu nggak turun lagi dan sebagainya. Termasuk istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil, itu menyebarkan juga suara-suara seperti ini bahwa Muhammad sedang dijauhi oleh Tuhannya. Tuhannya nggak mau lagi sama dia. Karena Ummu Jamil itu selalu mencari-cari titik lemah Muhammad SAW. Rasulullah itu sejak turunnya surah Al-Muzammil hampir tidak pernah meninggalkan sholat malam, qiyamul lail. Hanya terjadi 2 kali beliau tidak sholat malam karena sakit. Sehingga ketika Ummu Jamil melintas di samping kediaman Rasul di Makkah, masih di Makkah, Ummu Jamil pada 2 malam itu nggak mendengarkan ada suara orang ngaji. Al-Quran tidak dilantunkan, tidak ada tartil dalam 2 malam itu. Wah, positif ini kata Ummu Jamil. Muhammad sudah bukan nabi lagi, dia sudah dimarahi sama Tuhannya. Buktinya dia nggak baca mantra lagi. Anggapannya mantra. Ummu Jamil ini kan istrinya Abu Lahab. Sang suami dan sang istri sama-sama dikutuk oleh Allah. Ya. Ketika Rasul mengumpulkan keluarga dekatnya termasuk Abu Lahab, Rasul mengatakan di ujung sana ada siksa menanti jika kalian tidak berubah keyakinan, masih menyembah berhala, maka hati-hati. Wah, ngamuk si Abu Lahab. Tabbalak ya Muhammad, lihada jama'atana, celaka kamu Muhammad. Apa hanya untuk tujuan seperti ini kamu mengumpulkan kami di sini? Tanpa ada buang waktu, Jibril turun, Allah menurunkan wahyunya. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Bahkan wa ra'atu hammalah, termasuk istrinya. Bahkan pangkal dari surah ini tabbat dan tabba. Kedua tangan Abu Lahab itu celaka dan seutuhnya dia juga celaka. Begitu pembelaan Allah kepada Rasul, pembelaan Allah untuk Rasul terhadap orang yang menyerang, yang menyakiti beliau. Kalau dulu kontan, karena komunikasi langit dan bumi melalui efektivitas turunnya wahyu itu masih berlangsung. Tapi pembelaan Allah untuk Rasulnya Muhammad SAW terus berjalan hingga hari ini. Siapapun yang menghina Rasulullah, yang merendahkan beliau, pasti dia akan mendapatkan hukuman Allah. Bukan di akhirat. Di akhirat iya pasti. Tapi di dunia pun dia akan mendapatkan hukuman itu. Cuma mungkin persoalannya setelah Rasulullah wafat, setelah berhentinya komunikasi Al-Quran dan wahyu,
turunnya Al-Quran, maksudnya sudah berhenti dan waktu terus bergulir. Pembelaan Allah dan Rasulnya itu tidak instan seperti dulu, tidak seketika. Jeda, ada waktu. Cuma hati-hati. Orang yang mencaci maki, yang merendahkan Muhammad Rasulullah, tinggal menunggu waktu. Kalau dia tidak berhenti dan tidak bertaubat, memohon maaf kepada Allah, bertaubat, dan mohon maaf kepada kaum muslimin, kaum muslimat, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sudah banyak bukti. Makhluk paling mulia direndahkan, dihina, dibuat karikatur macam-macam, hewan dilukiskan sebagai anjing. Naudzubillah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Selanjutnya Allah lebih menghibur Rasulnya Muhammad SAW. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini macam-macam penafsiran yang muncul dari kalangan para ulama. Tafsir yang pertama menyebutkan akhirat itu, wahai Muhammad, sungguh untukmu lebih baik daripada dunia ini. Walal akhiratu, akhirat, khairul lak, lebih baik untukmu, minal ula, daripada yang pertama. Yang pertama di situ maksudnya dunia. Ketika akhirat ditafsirkan sebagai akhirat, al-ula yang pertama berarti dunia. Akhirat untukmu Muhammad lebih baik daripada dunia. Ini karunia Allah untuk beliau. Pertanyaannya, apakah yang Allah karuniakan untuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulnya, itu juga adalah dikaruniakannya untuk umat beliau? Ya. Bagi kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirat lebih baik daripada dunia. Karena untuk Rasul juga menurut Allah Ta'ala, akhirat untuk Rasulnya lebih baik daripada dunia. Kita umatnya juga sama. Kenapa begitu? Karena yang berlaku untuk Muhammad Rasulullah berlaku juga buat umatnya. Sejauh belum ada indikator kekhususan hanya untuk diri beliau dan tidak berlaku bagi umat. Selama tidak ada indikator itu, maka yang berlaku untuk Muhammad SAW berlaku juga buat umat. Kan ada kekhususan tertentu yang umatnya tidak terlibat untuk Muhammad. Qiyamul lail, salat tahajud itu wajib untuk Muhammad SAW. Tidak untuk umatnya. Itu contoh. Menikah lebih dari 4, kekhususan untuk Rasul Muhammad SAW, tidak berlaku bagi umat. Indikatornya yang kuat, Al-Quran membatasinya. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba', hingga batas 4. Boleh masuk ke dalam masjid walau dalam keadaan junub. Itu berlaku untuk Muhammad khusus, umatnya nggak boleh. Walau dalam keadaan junub, belum bersuci, tapi sudah boleh Muhammad ada di dalam masjid. Hanya saja Muhammad Rasulullah tidak pernah melakukannya. Beliau kalau masuk ke dalam masjid sudah suci gitu. Tapi andai pun terjadi seperti itu dalam keadaan junub, beliau ada dalam masjid, nggak masalah. Boleh, tapi khusus untuk beliau, tidak berlaku untuk umat. Nah, inilah walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat untukmu jauh lebih baik wahai Muhammad daripada dunia. Bagi kita umat juga sama seperti itu. Kenapa?
Karena dunia ini kan terbatas, akhirat tanpa batas. Dunia ini sementara, akhirat selamanya. Dan perbandingan dunia dengan akhirat itu seperti setetes air di samudra luas itu. Setetes itu adalah dunia. Setetes dari lautan yang luas itu, setetesnya adalah dunia. Sedang samudra luas itu adalah penggambaran saja, gambaran dari akhirat. Bagaimana mungkin kita sebagai umat Muhammad SAW akan mengatakan dunia lebih baik? Nggak ada. Dunia tidak lebih baik. Suka atau tidak suka, dunia pasti ditinggalkan. Pasti. Pasti akan tinggalkan. Tinggal kita kan ini bergilir, tinggal waktu. Mau kaya, mau berpangkat, orang hebat, punya tenaga, kokoh, darah biru, dan sebagainya. Semua pada waktunya pulang. Karena memang dunia ini nggak pernah didesain oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kekekalan. Maka nggak ada istilah kekal di dunia. Akhirat itu kekal. Wal akhiratu khairul lak minal ula. Ini satu. Penafsiran yang kedua, wal akhiratu khairul lak minal ula itu duluan mana coba? Rasulullah ada di Mekah atau di Madinah? Mana yang duluan? Keberadaan beliau di Mekah dulu atau keberadaannya di Madinah dulu? Mekah dulu. Berarti Madinah ke belakangan. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Madinah untukmu ya Muhammad lebih baik daripada Mekah. Gitu. Apakah itu berlaku untuk umat? Ya, berlaku juga untuk kita. Madinah lebih baik daripada Mekah. Tapi ada tapinya, harus dipisah, dirinci. Madinah lebih baik untuk domisili, menetap. Makkah tetap lebih baik sebenarnya untuk ibadah. Ya. Tapi kalau persoalan domisili itu yang menjadi bahasan, Madinah Makkah, maka Madinah lebih baik daripada berdomisili di Makkah. Tapi ibadah di Makkah lebih baik daripada ibadah di Madinah. Pertanyaannya, kenapa begitu? Kenapa domisili di Madinah lebih baik? Karena Rasulullah dari situ. Bumi Madinah itu menggenggam jasad makhluk termulia sampai sekarang dan seterusnya. Maka enggak dilewati saja tempat beliau lahir, dibesarkan, diangkat menjadi seorang Rasul, beranak keturunan, lalu hijrah di Madinah, menetap di Madinah, mendirikan masjid besar dan sampai sekarang. Lalu sakit dan wafat di situ. Haji wada di Mekah karena urusannya ibadah. Tapi setelah itu kembali karena domisilinya memang Madinah. Walal akhiratu khairul lak minal ula. Kalau Mekah lebih baik dalam urusan ibadah karena di situ ada Ka'bah. Pertanyaannya, kira-kira lebih mulia mana Ka'bah dengan Muhammad? Ka'bah dengan Muhammad SAW, mana lebih mulia? Lebih mulia Muhammad SAW. Lebih mulia Muhammad Rasulullah SAW. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tafsiran yang ketiga, walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari demi harimu ke depan lebih baik ya Muhammad daripada hari-harimu yang lalu.
berlaku juga untuk umat. Masa depan kita harus lebih baik, dan memang keadaannya seperti itu daripada masa lalu kita. Dalam hal apa? Hubungan kita dengan Allah. Jangan enggak, masa makin maju waktunya, makin ke depan, makin tambah umur, makin terpuruk hubungan kita dengan Allah. Nggak boleh. Menjadi lebih baik, lebih bagus lagi, sujudnya lebih baik, berjamaahnya lebih baik lagi, muncul kesadaran-kesadaran yang baru lagi, semangat yang baru lagi untuk lebih intens menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bagian dari amal yang akan kita bawa. Ibadah kita, ibadah khusus yang kita maksud. Selain ibadah yang sifatnya umum, kebaikan-kebaikan kita kepada sesama, pertolongan kita untuk sesama atau orang lemah dan sebagainya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Makin tegas lagi pertolongan Allah, anugerahnya untuk Muhammad SAW. Wala sawfa, dan sungguh yu'tika rabbuka, sawfa yu'tika rabbuka, Rabbmu ya Muhammad akan memberimu. Nggak disebutkan apa pemberian, bersifat umum berarti segala-galanya. Rasulullah itu sudah diberi Al-Kautsar oleh Allah. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar. Apa Al-Kautsar? Dua makna. Al-Kautsar itu telaga di surga yang diperuntukkan oleh Allah untuk Rasulnya Muhammad SAW. Al-Kautsar. Al-Kautsar juga untuk makna kebaikan yang begitu banyak yang Allah anugerahkan untuk Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dalam ayat ini apa yang akan Allah berikan? Ini akan pada waktu itu wala saufa, dan sungguh akan Allah Tuhan memberikan kepadamu ya Muhammad, lalu engkau puas. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, banyak pemberian Allah untuk Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya makam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makam beliau itu dijaga oleh tidak kurang dari 70.000 malaikat. Itu anugerah namanya, pemberian. Untuk apa dijaga? Untuk mengantarkan setiap sholawat dan salam yang diucapkan oleh umat beliau dimanapun kepada beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholawat salam kita ucapkan detik ini sampai. Kecepatan malaikat Allah itu kan melampaui cahaya. Bahan baku penciptaan para malaikat itu kan cahaya. Dan supaya kita tahu cahayanya bukan cahaya dunia. Yang dihitung oleh para fisikawan itu adalah kecepatan cahaya dunia. Sekian ratus ribu kilometer per detik. Disorot begini sudah sampai di sana cahaya, saking cepatnya. Itu cahaya dunia. Ini cahaya dunia. Malaikat itu dicipta Allah bukan dari cahaya dunia, dari cahaya arsy. Cahaya arsy itu lebih terang dari cahayanya matahari itu, tapi tidak menimbulkan panas dan menghanguskan, tidak menghanguskan, tapi lebih terang dari cahaya matahari. Maka sinar terang arsy itu yang akan menerangi, menyinari surga. Ketika kaum muslimin, kaum muslimat nanti di akhirat ada dalam surga Allah. Allah tidak lagi
tanda kutip mengirim matahari. Nggak ada matahari di akhirat. Di surga nggak ada matahari. Kalau di dunia banyak matahari. Matahari yang beneran di sana, matahari mall di mana-mana. Kalau di akhirat, di surga nggak ada matahari. Wajumi'a asy-syamsu wal qamar. Matahari dan bulan sudah disatukan, sudah digeser. Nah, sinar terang yang menerangi kehidupan surgawi hamba-hamba Allah yang saleh, yang salihah, kita semua insyaallah dan keluarga semua Allah gabungkan. Itu diterangi oleh Allah dari sinar arasy-Nya. Sinar arasy ini bahan penciptaan diri malaikat Allah. Kalau kita manusia, bahan penciptaan kita adalah anak. Adam itu dari tanah. Adam dinamai Adam berasal dari kata adim. Adim itu artinya adalah adonan tanah. Dari adonan tanah. Dari berbagai tanah disatukan, warna-warni. Maka anak cucu Adam kan warna kulitnya macam-macam. Ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang sawo matang, ada yang sawo busuk. Macam warna, karena warna tanah juga yang diambil dulu macam-macam disatukan dan akan kembali ke tanah, ya kan? Akan kembali. Siapapun pasti kembali ke tanah, walau matinya di udara, berkeping-keping, walau menjadi abu sekalipun, pasti kembali ke tanah. Walau dia karam di dasar laut sana, ke tanah, ditelan ikan kembali ke tanah, karena ikan pun akan mati dan masuk lumpur sana. Dihabisi oleh hewan, binatang buas, dicabik-cabik banyak hewannya, pada akhirnya kembali ke tanah, karena hewan-hewan itu pun akan mati dan kembali ke tanah. Itu sudah janji Allah, sudah aksioma, nggak mau terbantah. Minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan, kata Allah. Wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah kami kembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari dalam tanah kamu akan kami bangkitkan, kami hidupkan kembali. Dari tanah kembali ke tanah dan akan dibangkitkan dari tanah. Maka ketika seseorang wafat lalu dikuburkan, di mana jasad ini ditempatkan, dimakamkan, maka tanah pemakamannya itu adalah unsur penciptaan dirinya. Itu bahan bakunya dari situ. Maka ia dikuburkan di situ. Oh, tapi kan itu keputusan keluarga. Itu hanya alat. Sebenarnya Allah yang menggerakkan keluarga agar berkeputusan seperti itu. Jenazahnya harus dibawa ke Kalimantan umpamanya, harus dimakamkan di sana, karena jasad manusianya ini tercipta dari tanah itu. Jadi betul-betul pemenuhan janji. Ke dalam tanah kami kembalikan, kata Allah. Ini maksudnya adalah ke dalam tanah yang merupakan asal penciptaan jasadmu, wahai manusia. Begitu juga ketika kita akan meninggal, akan kembali, itu kan sesuai dengan yang ditetapkan Allah. Tempatnya di mana, kita nggak punya hak sama sekali untuk memilih, dan kita nggak tahu di mana kita akan mati, nggak ngerti. Malaikat kematian, malakul maut, bersama Nabi Sulaiman dalam majelis Sulaiman. Jamaah sudah banyak. Wajah malakul maut, maksudnya tatapannya, tertuju hanya kepada satu orang, sampai orang itu ketakutan. Tapi nggak tahu bahwa ini malaikat. Orang yang bersangkutan nggak tahu. Nabi Sulaiman tanya, wahai malakul maut, kenapa tatapan Anda fokus kepada satu orang saja? Kata malaikat, orang ini akan saya ambil
sesuai dengan tempat pengambilannya itu di India. Tapi sampai detik ini dia masih di sini. Nah, sebentar lagi nih waktu pengambilannya. Karena dilihat oleh malaikat, orang itu kabur ke India. Di India akhirnya ditemui oleh malaikat maut dan diambil, dipulangkan ke hadirat Allah. Kita nggak tahu, bisa jadi karena kita akan wafat di Sulawesi umpamanya, Allah gerakkan kita berangkat pada hari H umpamanya. Dengan segala alasan kita, ada meeting lah umpamanya, ada pertemuan di sana, kawan-kawan sudah pada kumpul, berangkat sampai di sana ditunggu malaikat. Kita nggak tahu. Maka dalam Al-Quran Allah menyebutkannya wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan manusia tidak pernah tahu, seseorang tidak pernah mengerti di bumi mana ia akan wafat. Waktunya kita tidak tahu, tempatnya kita tidak tahu, tapi bahkan di mana jasad akan dikubur juga nggak tahu. Walau sudah beli tanah, itu kan urusan nanti. Bisa jadi sudah dibeli dan sudah disiapkan. Ini nanti buat makam saya. Begitu meninggal, ternyata meninggalnya di Mekah. Nggak jadi. Nggak jadi dimakamkan di sini. Dimakamkan di Ma'lam. Tapi luar biasa kalau meninggal di sana. Karena meninggalnya dalam iman. Bukan masalah Mekahnya, tapi meninggal dalam keadaan iman dan di kota suci. Kalau hanya mengambil Mekahnya, Abu Jahal juga mati di sono, Abu Lahab juga mati di sana, tidak ada gunanya. Iman itu yang pokok. Lalu meninggal di tempat yang baik semacam itu. Kita boleh bermohon kepada Allah, wafatkan kami dalam keadaan. Jadi caranya dan keadaannya kita boleh memohon. Yang tidak boleh itu minta mati. Ya Allah, matikan aja saya, capek saya, banyak hutang, itu nggak boleh. Tapi kalau ya Rabbi, wafatkan hamba ketika hamba dalam ibadah, wafatkan hamba dalam husnul khatimah dan seterusnya. Baik, sudah syuruk, sudah berlangsung 9 menit. Kita cukupkan. Kalau ada dialog 1-2 silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau tadi Pak Ustaz bilang Mekah kota suci, meninggal dikubur di Madinah sama dikubur di Makkah, itu bagus mana Pak Ustaz? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau berdoa mengenai husnul khotimah, bolehkah kita berdoa Allahumma ini alal maut wa hamilnu alayya bila ila ya Allah wa lahni bila ila. Itu dengan doa itu mungkin kita memohon supaya bisa membaca la ilaha illallah. Ini pertanyaan yang kedua itu. Terus masalah yang ketiga, masalah syafaat Nabi itu hanya setelah di yaumil akhir. Untuk yang dikubur itu ada syafaat nggak kira-kira? Syafaat apa yang ada di kubur? Apa yang membuat kita mendapatkan syafaat itu? Terima kasih. Pertanyaan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lebih baik mana dimakamkan di Makkah atau di Madinah untuk mereka yang wafat? Sama baiknya. Sama baiknya meninggal di Madinah dimakamkan di sana, dan meninggal di Makkah dimakamkan di sana. Karena di Makkah pun ada keluarga Rasulullah. Siti Khadijah kan di situ, di Ma'ala. Putra Rasulullah di situ. Putra Rasulullah di situ. Nah, putri beliau di Madinah, banyak kan di sana. Aisyah di Madinah,
Utsman bin Affan di Madinah, Muhammad Rasulullah, Abu Bakar dan Umar ada di Madinah, dan sahabat-sahabat besar akan di Madinah, kecuali Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas di Taif. Jadi sama baik. Kemudian doa agar supaya tadi husnul khatimah bagus aja Pak dibaca, agar supaya ketika akhir pembicaraan kita ada ucapan, ketika roh kita diangkat, kita dicabut, kita berucap la ilaha illallah. Dan tidak mudah itu kalau bukan karena Allah menunjuki jalan dan memudahkan jalan menuju situ. Dan makanya Rasul memberikan jaminan mengkana akhir kalamihi inda jai ajal yaqul la ilaha illallah kalau jannah. Orang yang akhir dari ucapannya dikala ajalnya datang la ilaha illallah, maka surga baginya. Kemudian terakhir tentang syafaat. Syafaat yang ada dalam barzakh atau alam kubur itu Al-Quran, syafaatul Quran dan syafaat dari semua amal kita, kebaikan efektif di sana. Berlaku hadis Rasul, iqra'ul Quran, baca oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran yang kalian baca itu akan menjadi syafaat, penolong untuk kalian pada hari kiamat. Hari kiamat itu kapan? Dengan wafatnya